Hai guys, balik lagi sama aku Sabrina. Kali ini aku akan melakukan unboxing sekalian review loh. Dan lama sekali ya guys, kita nggak unboxing. Om Karman, tolong dong gadget terbarunya. Ini loh guys, masih di packing rapi, belum dibuka sama sekali. Gadget ini aku dapat dari toko partner aku yang selalu support kegiatan aku ini. Kalau kalian ingin gadget ini, kalian bisa datang ke toko partner aku, alamatnya di deskripsi bawah ini ya. Apa sih isinya? Yuk kita buka aja. Ini dia guys, Realme 7 Pro. Wah guys, masih dibungkus rapi nih. Masih disegel juga. Bentuknya juga masih kotak loh. Masih ingat juga, mungkin karena efek dari dibungkus kali ya. Yaudah yuk, kita lanjut aja. Untuk box Realme tetap seperti biasa, berwarna kuning. Cuma bedanya ada tulisan Pro di bawah angka 7 ini. Di belakangnya bertuliskan 65 watt Super Dark Charger, Snapdragon 720G prosesor, Sony 64 megapiksel quad kamera dan 6,4 inci Super AMOLED. Dan untuk di bagian bawahnya RAM 8GB dan ROM 128GB dengan warna biru cermin atau Blue Mirror, serta diproduksi oleh PT Selalu Bahagia Bersama. Nah, dari sini aja mulai ketahuan perbedaannya apa. Ingin tahu lebih detail lagi? Yuk kita lanjut aja untuk bongkar box ini. Senangnya aku bisa mendapatkan gadget baru ini. Yuk kita keluarkan apa aja sih isi dalam box ini. Seperti biasa guys, sudah pasti kalian tahu, box kecil ini yang kalian semua tahu pasti sudah tahu isinya sih. Yaitu terdapat softcase, kartu garansi buku manual, serta sertifikat verifikasi dari TUV Rainland. Yaitu verifikasi tahan uji yang berisi 22 pengujian utama dan 38 pengujian kecil yang mencangkup banyak skenario penggunaan. Guna meningkatkan ketahanan smartphone, membuat pengguna Realme bebas menikmati fitur-fitur yang dibawa oleh Trendy Setting Teknologi dan Trendy Setting Design. Ini dia guys yang masih diplastikin, yang nanti akan kita bahas unitnya. Oke, lanjut lagi. Apa aja sih isinya? Nah, di sini terdapat head charger yang sudah menggunakan teknologi Super Dark Charger dengan 65 watt. Charger mulai dari 0 sampai 100 hanya membutuhkan waktu 34 menit saja. Dan sudah menggunakan USB Type-C. Dan di bawah USB kabel terdapat SIM injector ya guys. Cuma tetap guys, nggak dapat handset juga. Nah, kita sudah buka nih dari boxnya, yaitu Realme 7 Pro. Untuk unit dengan harga 5 jutaan, menurut kalian bakalan worth gak sih? Harga sudah cukup terbilang sebagai kelas middle high lah, tapi sepadan gak ya? Yaudah, yuk kita review aja isi dalam mesin dan keseruan bodi pada Realme 7 Pro ini. Nah, ini dia guys Realme 7 Pro nya. Di belakang sini ada gambar buat NFC ya guys. Jadi Realme 7 Pro sama seperti Realme 7 yang sudah mendapatkan fitur NFC. Nah, di bawah sini terdapat triple slot yang sudah bisa digunakan 2 slot SIM card dan 1 micro SD. Dan di depannya terdapat gambar fingerprint, yang artinya untuk sistem unlock menggunakan sensor fingerprint yang ada di bagian layar. Kenapa? Karena layar ini sudah menggunakan Super AMOLED full screen ya. Serta memiliki panjang 160,9 mm, lebar 74,3 mm, dan tinggi 8,7 mm, serta memiliki berat hanya 182 gram. Hampir sama sih seperti Realme 7 kemarin yang pernah aku bahas di video review sebelumnya. Selain itu, untuk ukuran layar yaitu 6,4 inci dengan rasio layar 98,8% dan memiliki resolusi 2400 x 1080 HD+, dan ditambah kaca Corning Gorilla Glass.
Oh iya, hampir lupa. Yang aku pegang ini warnanya adalah biru cermin atau blue mirror. Dengan tampilan yang glossy, sehingga terlihat elegan ya guys. Oke, kita hidupkan ya. Oke, setelah sedikit setting-setting, kita tes bagian dalamnya ya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya guys untuk klik tombol subscribe, like, dan komen di bawah ya. Yaudah, yuk kita lanjut aja. Setelah kita setting, inilah bagian dalam menu dari Realme 7 Pro. Di atas ini, ada fitur NFC. Selain fitur NFC, juga sudah dilengkapi dengan RAM 8GB dan ROM 128GB dengan chipset Snapdragon 720G. Oh iya, untuk bodi ini seperti aku bilang tadi hampir sama dengan Realme 7. Cuma bedanya untuk bagian sisi sudah lebih diperhalus serta enak untuk digenggam dan diberikan efek clean pada bodi belakang sehingga terlihat elegan. Untuk di samping kanan terdapat tombol power. Untuk bagian samping kiri terdapat tombol volume serta SIM tray untuk menempatkan 2 SIM card dan 1 memori eksternal. Untuk bagian bawah terdapat USB port, charger, audio jack 3,5mm, dan speaker. Untuk speaker sendiri sudah dilengkapi dengan sistem double Atmos atau 2 speaker. Letaknya satu di bawah dan satu lagi di atas. Jadi terdapat 2 speaker ya guys. Nah, tadi kita sudah bahas kan mengenai bodinya. Walaupun agak menyerempet dikit ke performa gadgetnya. Kali ini aku akan membahas performa mulai dari RAM sampai yang lainnya. Ya udah, yuk kita lanjut kembali. Nah, seperti yang tadi aku bilang bahwa Realme 7 Pro sudah dibekali dengan chipset Snapdragon 720G yang sudah memiliki 8 Nm serta mempunyai frekuensi tinggi yaitu 2.3 GHz dari CPU Creo 465 dan dilengkapi juga dengan GPU Adreno 618 yang mampu menghasilkan pengalaman gaming yang lancar serta dengan kualitas grafik terbaik. Selain itu, menggunakan memori RAM 8GB jenis LPDDR4X Dual Channel serta memori ROM 128GB dengan jenis UFS 2.1. Jadi, saat bermain game atau menonton video dengan kualitas HD performance tersebut tidak akan turun, bahkan tidak akan mengalami lag sekalipun. Performa dan RAM-nya sudah. Apalagi ya? Oh, kayaknya harus bahas ke kameranya dulu dah. Soalnya ini kamera sudah sangat luar biasa. Karena sudah menggunakan sensor dari perusahaan Sony loh. Yaudah, yuk kita lanjut. Ini dia guys, dengan kamera belakang yang berbentuk sedikit oval, tidak kotak. Terdapat 4 kamera yang digunakan oleh Realme. Termasuk salah satunya sensor kamera Realme yang sudah bekerja sama dengan Sony dengan kualitas kamera 64 megapiksel disertai sensor Sony IMX682. Sensor berukuran 1/1.73 serta terdapat lensa ukuran wide angle 8 megapiksel. Ukuran 16 mm sensor FOV 119 derajat. Bukaan f/2.3 serta terdapat lensa portrait dengan bukaan f/2.4 dan lensa makro 4 cm focal distance f/2.4. Untuk fitur yang ada di Realme 7 Pro sudah lumayan lengkap dengan fitur 64 megapiksel Pro, fitur mode pakar, fitur slow motion, fitur panorama, fitur selang waktu, fitur pemindahan teks, fitur ultra makro, fitur Google Lens, dan fitur film. Di fitur portrait terdapat fitur bokeh dan pemindahan. Di fitur foto terdapat HDR, iBeauty,
kamera depan, Realme 7 Pro mempunyai 32 megapiksel wide angle kamera dengan f/of 85 derajat f/2.5 dengan fitur seperti time lapse, slow motion, panorama, selang waktu. Di fitur portrait terdapat fitur pengindahan, fitur bokeh, dan efek. Fitur foto terdapat HDR, efek, dan fitur pengindahan. Untuk resolusi rekaman video Realme 7 Pro ini memiliki kualitas yang bagus serta sudah mendukung 1080 pixel per 30 fps. Cara kamera sudah oke banget, apalagi sudah ditanamkan sensor kamera dari Sony. Yang sudah pasti hasil yang dibuat oleh Sony pastinya tidak sembarang, bener gak? Selain itu, seperti biasa, Realme 7 Pro ini memiliki aplikasi yang namanya Game Space. Pasti kalian sudah tahu juga, karena sering banget aku bahas saat melakukan permainan. Untuk baterai, buat aku sudah tercukupi dengan kapasitas 5000 mAh yang bisa kita gunakan buat main game dan nonton video tuh berkurangnya sedikit aja. Sebagai contoh, saat aku mencoba permainan game Mobile Legends cuma 20 menitan, berkurangnya hanya 3% saja. Dengan settingan yang tinggi ya. Untuk permainan PUBG yang sekitar hampir 30 menit, dengan settingan Smooth Ultra hanya memakan waktu 8%. Ya lumayan juga sih. Untuk nonton video dengan kualitas 720 pixel dalam keadaan full charger bisa digunakan selama 7-8 jaman lah, tergantung jaringan dan penggunaannya. Belum lagi penggunaan charger yang super cepat dengan daya 65 watt. HP ini mulai dari 0 sampai 100% hanya memakan waktu kurang lebih 30 menitan saja. Untuk sensor yang dimiliki oleh Realme lumayan banyak, hanya sensor suhu dan sensor tekanan yang tidak ada. Untuk fingerprint dan face unlock juga sudah sangat responsif. Dan terlebih lagi sudah dilakukan pengujian untuk sebuah smartphone, yaitu pengujian dari TÜV Rheinland yang sudah mendapatkan sertifikat pengujian tersebut. Untuk sistem Realme masih menggunakan Realme UI berbasis Android 10. Kesimpulan yang aku dapat bahwa Realme ini hampir sama seperti Realme 7, ya walaupun agak berbeda sedikit. Untuk harga yang sekitar 5 jutaan ini, kalau buat aku sih masih belum recommended lah. Tapi buat kalian yang ingin mencari gadget dengan waktu charger 30 menit, buat aku ini rekomendasi banget. Sebab memiliki Ford Dock Charger yang mempunyai daya 64 watt, yang biasa hanya dimiliki oleh smartphone di kisaran 7 jutaan. Untuk kamera, sudah oke lah, karena sudah disematkan sensor dari Sony, yaitu sensor Sony IMX682, yang biasa digunakan untuk di kamera profesional. Untuk hasil foto, juga sudah bagus lah, dan fitur foto banyak, tergantung kalian lebih baik yang mana, serta sudah memiliki sertifikat uji dari TÜV Rheinland. Cukup sekian video review aku hari ini. Untuk kalian yang suka video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen di bawah ini ya. Jika kalian tidak suka, silakan kalian klik tombol dislike. Sebab channel ini bisa berkembang berkat kalian semua juga. Untuk kalian yang sudah menonton video aku ini, kalian juga bisa menonton video aku yang lainnya. Dan sampai nanti di video selanjutnya ya. See you!